Selamat bertemu kembali di Insight Talk bersama saya Setiawansi. Banyak perusahaan mencoba melakukan inovasi, tetapi banyak yang terhenti sebelum atau di tengah implementasinya. Ada apa sebenarnya di balik banyaknya kegagalan upaya inovasi ini? Marilah coba kita bahas. Setidaknya ada 4 alasan utama yang bisa kita amati di balik kegagalan upaya inovasi. Pertama, adalah karena adanya sistem imunitas dari dalam perusahaan itu sendiri atau organizational immune system yang menolak masuknya segala sesuatu yang baru. Berbeda dengan manusia yang memerlukan vaksinasi untuk membangun imunitas, perusahaan begitu terbentuk, sudah mulai membangun sistem kekebalan organisasi untuk menangkal berbagai hal baru yang dianggap dapat mengganggu core activities dan bisnis yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan terbukti mendatangkan hasil. Sejujurnya, masih banyak perusahaan yang tidak siap dengan sesuatu yang baru dan berbeda. Inovasi identik dengan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda selalu mengandung unsur perubahan, dan perubahan akan selalu memicu resistensi. Banyak perusahaan seperti sudah punya corporate antibody yang akan melawan segala sesuatu yang baru dan berusaha masuk, tidak terkecuali angin perubahan dan inovasi. Alasan kedua adalah pola pikir keuntungan jangka pendek, profit mindset. Buah dan hasil dari inovasi baru bisa kita nikmati nanti jangka panjang. Sementara banyak perusahaan didrive oleh KPI dan target jangka pendek yang berujung pada profit. Silakan Anda cermati KPI perusahaan tempat Anda bekerja. Bandingkan porsi KPI jangka pendek yang mengacu pada profit dengan KPI jangka panjang yang lebih mengacu kepada growth atau pertumbuhan. Dalam banyak kasus, seperti pernah kita bahas di Insight Talk episode 2, tentang strategi menghadapi disrupsi, jumlah perusahaan yang berkutat pada box 1, manage the present, jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memikirkan box 2 dan 3 yang terkait erat dengan inovasi. Artinya, profit mindset jangka pendek lebih diutamakan daripada growth mindset yang lebih ke jangka panjang. Inovasi sih tetap penting, tapi profit lebih penting. Alasan ketiga adalah seringnya inovasi layu sebelum berkembang. Istilah kerennya adalah catch-22 yang sering menghambat implementasi inovasi. Istilah catch-22 dipinjam dari novel Joseph Heller, juga sudah menjadi miniseri yang dibintangi antara lain oleh George Clooney. Catch-22 merujuk pada situasi paradoksal yang tak terhindarkan karena aturan-aturan atau batasan yang kontradiktif. Contoh situasi Catch-22 misalnya adalah seorang sarjana yang baru saja lulus dan melamar kerja, tetapi ditolak dengan alasan tidak memiliki pengalaman yang relevan. Padahal ia melamar kerja justru untuk mendapatkan pengalaman yang relevan itu. Dalam kasus inovasi,
Contoh catch-22 adalah ketika misalnya seseorang dengan ide yang brilliant bicara dengan manajemen tim, dengan board of directors, atau dengan bank, belum ia sudah dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali. Seperti misalnya, berapa revenue atau profit yang akan kita raih? Berapa investasi yang diperlukan? Apa yang akan dilakukan oleh kompetitor? Bagaimana pasar akan bertumbuh? Tim seperti apa yang dibutuhkan? Berapa lama waktu yang diperlukan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Belum mulai saja, sudah dipertanyakan apakah yakin akan sukses dan mendatangkan keuntungan atau tidak. Pencetus inovasinya sendiri seringkali belum tahu akan seperti apa ke depan. Ujungnya, Anda boleh punya ide cemerlang, tapi mulai pun tidak bisa. Keempat, tim dan lingkungan atau kondisi kerja yang tepat dan sesuai. Banyak orang berpikir bahwa kunci inovasi adalah penemuan ide atau gagasan baru yang brilian. Betul, ide baru yang cemerlang diperlukan. Tetapi kunci sukses inovasi bukan pada penemuan ide-ide baru yang cemerlang, melainkan lebih pada apa yang kita lakukan dengan ide-ide tersebut. Lebih penting lagi adalah menemukan dan mengembangkan tim yang tepat, orang-orang yang passionate tentang apa yang mereka lakukan, dan mereka memang ingin membuat perbedaan. Passionate people adalah orang-orang yang tidak melihat hambatan tetapi melihat kemungkinan. Mereka tidak melihat kemustahilan tetapi melihat kesempatan atau peluang. Mereka tidak bekerja karena disuruh atau diawasi atasan, tetapi karena mereka percaya pada sesuatu. Dan mereka tidak bekerja semata-mata untuk gaji, karena mereka memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar gaji. Berkali-kali jatuh pun orang seperti ini akan bangkit kembali karena passion mereka yang sangat kuat. Dan ini hal yang paling penting, tetapi juga paling sering diabaikan. Juga penting untuk dilakukan adalah menciptakan lingkungan dan kondisi yang tepat untuk mereka bekerja. Susah untuk berharap bahwa tanpa tim yang passionate, inovasi akan benar-benar dapat bergulir sebagaimana kita harapkan. Kembali, 4 penyebab gagalnya inovasi. Pertama adalah organizational immune system atau sistem imunitas organisasi. Kedua, profit mindset jangka pendek. Ketiga, paradoks catch-22. Dan keempat, ketiadaan tim dengan passion yang kuat dan kondisi kerja yang tepat. Menutup Insight Talk kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk berpikir bagaimana kita bisa menemukan orang-orang yang tepat dan memiliki passion yang kuat, sementara dalam praktek rekrutmen, kita masih sangat mengacu dan percaya pada skills yang tercantum dalam CV atau resume. Jadi masih berorientasi pada keterampilan masa lalu dan bukan mengacu pada passion yang lebih berorientasi ke depan. Semoga bermanfaat sebagai bahan renungan lebih lanjut. Saya Setiawansyah undur diri. Sampai bertemu pada Insight Talk minggu depan. Terima kasih.